Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan, bapak kami, Pak Amin sekeluarga, mudah-mudahan sehat semuanya, dan juga seluruh pengurus Yayasan Darut Taqwa, segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, dan juga seluruh pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga senantiasa sehat dan bahagia sekeluarga, bahagia dunia akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur jamaah sekalian untuk melanjutkan kajian hadis kita pada kesempatan kali ini, yaitu sampai di bab, nah ini ganti bab ini ya Pak ya. Setelah kita membahas panjang lebar tentang hal-hal terkait dengan adab, tata krama, etika, baik dalam diri pribadi, keluarga maupun dalam bermasyarakat, ya, maka di sini kita akan membicarakan tentang bab zuhdi wal wara'i, ya. Bab tentang zuhud dan warok. Warok bahasa Arab ya Pak ya, bukan warok Suromenggolo atau Ponorogo. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zuhdu wa qillatur raghbati fi syai'i wa in syi'ta. Zuhud itu artinya, ini sering kita mendengar ini ya Pak ya, sering mendengar kalimat zuhud. Zuhud itu maknanya adalah qillatur raghbati fi syai'i, banget sedikitnya kecintaan terhadap sesuatu, wa in syi'ta, walaupun menginginkannya. Jadi walaupun ibu-ibu seneng baju anyar, seneng mas-masan, ya kecuali Mas Edi loh ya, seneng mas-masan gitu ya, tapi tidak suka, ya nggak patut seneng lah ya, nggak ambisi gitu. Itu berarti zuhud. Bapak-bapak ya seneng rumah mewah, mobil mewah gitu ya, tapi nggak patut ambisi, itu berarti zuhud. Dalam ungkapan yang lain, qillatur raghbati anhu, ya sedikit sekali mencintainya, ya suka tapi biasa-biasa saja. Wa fi istilahi ahli haqiqah, secara terminologi menurut ulama ahli hakikat jamaah sekalian, ya ini lebih parah lagi ini. Kalau tadi kan sekedar gak patek seneng, ya menurut ulama ahli hakikat itu buhdud dunya wal iradu anha, ya benci, ya kan, benci dunia Pak. Contoh nek jenengan roh duit kok benci, nah itu berarti zuhud. Bahaya roh motor api kok benci. Ya waduh, ya ini sudah zuhud ini. Wal iradu anha, dan berpaling darinya. Ngapunten ya, misalnya apa ini, Alfan nemu duit 100.000 kok benci terus berpaling, wah ini berarti zuhud. Ngopo iki duit, apalagi ibu-ibu dibelanjani bapaknya kok gak gelem, misalnya Bu Ahya nyatakai dia mau aku benci aku mas. Itu berarti zuhud. Nah kalau jenengan pun benci ya Pak, benci, benar-benar cinta. Benar-benar cinta harta, ya Allah. Ya, ini wakila tarhu rohatid dunya li rohatil akhirah. Ya, zuhud termasuk dalam pengertian ulama ahli hakikat adalah ya meninggalkan kenikmatan dunia untuk berharap menuju kenikmatan akhirat. Kalau jenengan kok lebih suka sholat,
daripada tidak sholat, ya. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban lagi, bener-bener suka. Nek gak sholat ku rasanya gatel sikil. Nek gak teko nang masjid ku rasanya kaya, nah itu berarti sudah zuhud. Ya. Jenengan sapa iki? Masing senden pojokan kayak sapa iki? Asmane lali. Mas Tomo. Mas Tomo wayahe kerja nang Norton. Ya. Mbok gak seneng wis aku gak usah kerja nang Norton, tak salat tok ae. Tak wiritan tok ae wis. Gak usah Norton-Nortonan. Nah, ini berarti sudah zuhud. Cuma masalahnya bojone dipakani apa? Ya, ini. Jadi kalau sudah bisa meninggalkan tarhu rahatid dunya li rahatil akhirah, ya, meninggalkan kenikmatan dunia untuk menuju kenikmatan akhirat, itulah orang yang zuhud dalam pengertian ilmu ulama ahli hakikat. Waqila dalam pengertian lain ayyakhluwa qalbuka mimma khalat minhu yaduk. Ya. Jadi ayyakhluwa qalbu, kalau sudah mampu mengosongkan hatimu, ya, benar-benar free, ya, kosong dari apa-apa yang tidak ada di tanganmu. Jadi apa-apa yang tidak kita miliki tidak ada harapan sama sekali. Ya. Walaupun kita kadang-kadang kan ngeten. Ya Allah, kapan ya di mobil sing enak, sejuk, duwene kok pajero, panas jogo jero. Ya. Lah itu berarti belum zuhud. Ya Allah, kapan ya omahku api kayak daleme apa Afgan atau apa Bomal gitu kan. Itu berarti belum zuhud. Orang yang zuhud itu menurut ilmu hakikat yaitu mengosongkan hatinya. Tidak ada harapan sekali, ya, nggak ada harapan sama sekali terhadap apa-apa yang ada di tangan kita. Kalau nggak ada ya sudah, kita rela gitu saja, ikhlas gitu saja. Ya, sini. Wakila bazluka ma tamliku wala tusiru ma tudriku. Ya, tidak tergantung kepada apa yang kita miliki, tapi juga tidak berpengaruh apa-apa ketika kita temukan. Ini kita dapati. Jadi ketika kita miliki ngapunten misalnya nggih, duwe motor, duwe TV ngoten, itu bukan milik kita. Sama sekali itu hanya bagian dari kotoran-kotoran duniawi. Ngoten. Ya. Jadi umpama kok kehilangan ya wajar-wajar saja. Ya. Tidak ada penyesalan sama sekali. Ya. Syukur-syukur jenengan kehilangan motor kok muni alhamdulillah motorku hilang. Wis ora usah lapor nang polisi kan. Ya. Aja meneh kok motor kehilangan 100.000 getune 5 sasi kan entek. Jatuh, muncul kata-kata jatuh. Ya, apalagi Mas ini, siapa namanya Mas? Mas Mubin. Kehilangan cewek gitu ya. Waduh, seumur-umur nggak hilang-hilang. Kurang ajar cewek kok kecantol kawat. Ya, itu berarti belum zuhud. Orang yang zuhud itu Masya Allah betul-betul badluka ma tamliku wala tuksiru ma tudriku. Nek duwe ora gemantung nang ati, nek menemukan segala sesuatu juga tidak berpengaruh apa-apa. Panjenengan gajian, ketika mendapat gajian itu kok ya sudahlah, apa yang ada yang kita nikmati, ya. Yang enggak ada ya sudah kita kosongkan, tenang di dalam hati. Ngoten iki nggih. Angel kita iki. Ini aku ngomong ini malah wedi ya, soalnya dia durung iso nglakoni ya. Terus terang, kehilangan bojo nyatane ya susah, ben-bengi ra iso turu. Harusnya kan enggak, Pak. Orang yang zuhud itu aja meneh kok kehilangan bondo. Nek iso kepaten bojo muni alhamdulillah lu ajane iku baru zuhud. Alhamdulillah bojoku mati. Masya Allah ya. Ngapunten ini tarkul asafi ala ma'dumin wa nafil farahi bi ma'lumin.
tidak merasa susah ketika tidak ada, dan tidak terlalu gembira ketika ada. Nek duwe yo gak seneng banget, nek gak duwe yo gak susah banget. Biasa-biasa aja. Nggih, wa nafyul farahi. Ini dalam konteks pengertian ilmu zuhud, pengertian zuhud menurut Imam Syekh Munawi di dalam kitabnya Ta'rifat. Nggih. Nah, itu pun ternyata disandarkan kepada sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, mengatakan begini, az-zahadatu fid dunya laisat bi tahrimil halali wala idha'atil mal. Kalau berdasarkan hadis, yang namanya sifat zuhud itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, terkait dengan zuhud di dunia itu tidak mengharamkan yang halal, tapi juga tidak menyia-nyiakan harta benda. Lek duwe yo aja disia-siakno, yo aja poya-poya, ya. Sesuatu yang halal dinikmati seadanya, semampunya, nggih, sesuai dengan aturan yang ada. Dahar ya sacukupe, tidak berlebihan. Omah sacukupe, ngoten. Jenengan cukupe omah 5 kok cukup ya udah omah 5. Gede-gede kabeh. Nek perlu omah 7 tadi seminggu iku gantian. Siji nang omah iki nang tadi kaya keong. Misale. Nggih, ini. Wala idha'atil walakin az-zahada fid dunya antakuna bima fi yadayillah awsaqa minka bima fi yadai. Zuhud juga dikatakan, ya, bahwa orang itu ketika terhadap dunia antakuna bima, lebih seneng apa-apa yang ada di dalam kuasanya Allah daripada harta benda yang ada di tangan kita. Niki zuhud dalam pengertian hadis. Wa antakuna fi sawabil musibah idza anta usibta biha arghaba minka fiha law annaha baqiyat lak. Intinya ngeten. Dikatakan zuhud dalam hadis ini ketika kula jenengan merasa senang ketika mendapat musibah, karena merasa betapa besarnya pahalanya musibah. Wong kok seneng musibah. Jadi makanya para ahli tasawuf itu, Pak, kalau ada musibah pertama-tama diucapkan bukan innalillah, tapi apa? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, bandaku hilang. Soalnya apa? Gue cek akeh hisabe nang akhirat. Gitu. Nah, kalau jenengan buat terusan ngono wis nek perlu sugih gak apa-apa nggih. Jenengan sugih, sing penting sugih tinggi sedekah, tinggi amal kesaenan. Nggih, ngoten. Jadi idza anta usibta biha arghaba minka, ketika mendapat musibah itu lebih senang daripada tidak mendapat musibah. Karena merasa betapa besarnya pahala musibah dari kesabaran dan ketabahan panjenengan. Ya. Dan juga lau annaha baqiyat laka, ya, belum tentu kita amanah andaikan sesuatu yang tidak terjadi musibah itu ada di tangan kita. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini sebetulnya ini. Ini tentang zuhud. Bagaimana dengan wirai? Bagaimana dengan wara'? Wara' itu tajannubus syubhati khaufal wuqu'i fi muharramin. Jadi menjauhi sesuatu yang syubhat karena takut nanti terjatuh ke dalam hal-hal yang haram. Remang-remang, Pak, syubhat itu. Halal haramnya nggak jelas. Ya. Panjenengan nemu barang, kok sekiranya barang ini nggak jelas halal haramnya, itu namanya syubhat, ditinggalkan. Ya. Tarkuma yaribuka, ya, meninggalkan sesuatu yang meragukanmu. Itu juga termasuk wara'. Wa nafyu ma ya'ibuka, meninggalkan sesuatu yang sekiranya membuat kita kena aib. Ya, ada celah, merusak akhlak kita. Ngaten. Ngapunten, orang bertamu itu kan disuguh ya, Pak, ya. Disuguh itu kan sudah dihalalkan. Wes sampean daharai. Tapi orang yang wara itu akan menjaga. Orang kok
disuguhno karo tuan rumah terus cerongoan. Apa bahasa cerongoan itu ya? Bahasa Jombang ya Pak ya. Lah nek kula jenengan terus cerongoan, nah ini berarti tidak meninggalkan sesuatu yang membuat kita tercela dari akhlak kita. Ngoten. Jadi wis ala wis dikekno lho, nek perlu diadai tas. Utawa saiki gede-gede kayak Pak Ustadz ini kan jubahe kan gede-gede Pak. Wis jubahan gawe jas, marning lebokno kene, kacang lebokno kene. Nah, itu berarti gak zuhud itu. Padahal dibolehkan, boleh. Tapi akan mengganggu etika dan citra diri sebagai seorang muslim. Ya. Wakila al-akhdhu bil awsaqi wa ham nafsi alal asyaqi. Ya, ini ya, mengambil sesuatu yang menguatkan jiwa kita sehingga berusaha bagaimana memberatkan nafsu kita. Nafsu untuk tidak tahajud, ya. Itu kan lebih enak Pak, orang tidur itu kan lebih enak ya kan, tapi kita ingin memberatkan nafsu kita ajare, tak riyadhah, malam tahajud siangnya berpuasa, itu berarti orang yang wara. Atau an-nadharu bil mat'ami wal libasi, memperhatikan makanan dan pakaiannya sudah bersih suci apa belum. Kalau makanan dari hal-hal yang syubhat dan haram, kalau pakaian dari sesuatu yang najis, yang kotor, ya, ini sudah jadi perhatian kita apa belum? Ngoten. Ya, sehingga benar-benar bersih. Wa tarku ma bi ba'sun, termasuk meninggalkan segala sesuatu yang merugikan atau meninggalkan syubhat dan awas wa muraqabatul khatarat, awas terhadap hal-hal yang membahayakan. Hati-hati. Jadi intinya al-wara itu hati-hati, mawas diri. Nggih, nek jare wong Jawa, sak bejo-bejaning wong kang lali, luwih bejo wong kang eling tur waspada. Ngoten iki. Nggih, hati-hati untuk tidak terjerumus dalam yang syubhat, apalagi yang haram. Itulah orang yang wara. Jadi zuhud sama wara ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan, harus berjalan bersama-sama untuk bisa berusaha bagaimana memproses diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Karena takwa itu sendiri hakikatnya di dalamnya adalah ada al-wara, ada az-zuhud, ada di dalamnya. Oke. Itu mengenai ta'rif, definisi tentang zuhud dan wara. Insyaallah hadis-hadisnya akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah, dan khususnya yang bersedekah mudah-mudahan barokah. Mohon doanya untuk urusannya Pak Mahil sekeluarga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya juga demikian diberikan keberkahan, kita semua seluruh jamaah diberikan rezeki yang halal barokah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya, dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Insyaallah di dunia ahlul istiqamah, nanti di akhirat ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertemuan hari Jumat, nanti kalau ada karena belum pasti ya Pak ya, nanti insya Allah bisa musyafa nanti kalau jadi, karena ada keperluan di luar kota. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.